Pemirsa, polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo yang muncul sejak beberapa tahun silam kembali memanas setelah Jokowi melaporkan sejumlah nama ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan ijazah palsu. Polemik ini bahkan melebar kemana-mana dan turut menyeret sejumlah pihak, termasuk UGM, Universitas Gadjah Mada, dan mantan dosen Jokowi ke ranah hukum. Saksikan benang merah episode terseret tuduhan ijazah palsu Jokowi. Menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Ribut-ribut ijazah palsu Jokowi tak kunjung usai. Saling lapor dilakukan sejumlah pihak ke polisi, termasuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurut saya sih sebenarnya simpel saja, gitu ya. Simpel saja karena ada lembaga yang mengeluarkan, ada buktinya. Soal penilaian itu palsu atau asli tapi palsu, ya, itu nanti ada lembaga yang menilai sendiri. Gitu. Nah karena itu menurut saya ya hari ini akan jelas gitu ketika nanti dipersoalkan di peradilan. Sidang mediasi perkara perbuatan melawan hukum soal dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Mediasi keempat digelar dengan pihak penggugat Muhammad Taufik dengan tergugat 2 KPU Solo, tergugat 3 SMAN 6, dan tergugat 4 UGM. Tapi memang dari proses mediasi. Ikut program belanja berhadiah 16 miliar di Depo Bangunan. Belanja di Depo Bangunan bisa semakin untung, dan untung. Depo Bangunan, supermarket bahan bangunan yang lengkap, nyaman, dan murah. Hanya di Depo Bangunan. Sampai ke tahap yang 4 ini gitu, faktanya memang tidak terjadi kesepakatan ya antara penggugat itu dengan para tergugat ya, termasuk dengan kami sendiri dengan UGM. Hasil mediasi kembali deadlock. Para tergugat enggan memenuhi tuntutan penggugat, yaitu membuka data-data pribadi Jokowi. Dalam gugatan ini kami tidak semata-mata ingin terus langsung berdamai gitu, tidak, tetapi kami mengajukan syarat yaitu kepada UGM, kepada SMA 6 dan kepada KPU untuk tetap membuka data-data yang kami ajukan dalam posita dan petitum. Tetapi dari pihak tergugat 2, 3, dan 4 itu saya boleh katakan tidak mau untuk membuka data itu di proses mediasi. Saya ke sana karena saya membaca beliau, Pak Insinyur Kasmujo, kemudian Dekan Fakultas Kehutanan, Rektor UGM digugat. Beliau ini kan sudah tua, sudah sepuh. Saya ke sana untuk mengkonfirmasi apakah mungkin saya bisa membantu dari sisi tim hukumnya. Tapi ternyata sudah dibantu dari Fakultas Kehutanan. Saya merasa tidak tahu sama sekali kalau kaitannya dengan ijazah, dan saya sama sekali belum pernah melihat ijazahnya itu seperti apa. Nah, saya mau cerita apa kalau belum sama. Tapi kalau mungkin dari Pak Jokowi sendiri ada membawa obrolan itu nggak ada ya, nggak bahas ijazah sama sekali ya Pak? Sama sekali. Siap. Dari Pak Dekan, Pak Sigit, anak saya, istilahnya itu, terus
besok Pak Kas mungkin masuk daftar, tapi sudah saya tangani. Pertama karena saya sakit, ini kalau untuk jalan ke situ aja, kalau pas tidak sehat nggak bisa. Kedua kali kakinya seperti itu. Pasti mengatakan dari Bapak nanti saya buatkan surat keterangan yang mengatakan Bapak mungkin tidak perlu dalam tim apapun ikut-ikut, karena semua tim dari polisi maupun dari mana-mana itu data-data itu sudah diambil di Fakultas Kehutanan UGM. Karena itu pesan saya, kalau ada sesuatu sampaikan, suruh ke sini saja. Sebab saya nggak punya data mau ngomong apa. Nah, nanti persilahkan apabila nanti kemudian ada proses pengadilan atau apapun, UGM siap. Misalnya sebagai saksi ya, kami siap. Gitu. Kami yang akan kembali lagi yang kami tekankan di sini, kami dasarnya adalah dokumen yang kami punya. Itu saja. Permasalahan soal keaslian ijazah S1 Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus bergulir dan menjadi sorotan publik. Masyarakat terus disuguhkan dengan polemik yang seolah tak pernah selesai. Selasa kemarin, Joko Widodo memenuhi panggilan klarifikasi dari Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri sebagai terlapor dalam kasus dugaan ijazah palsu yang tengah diselidiki. Dalam pemeriksaan tersebut, Jokowi menjawab 22 pertanyaan yang berhubungan dengan ijazah, skripsi, serta kegiatan mahasiswa. Seusai diperiksa, Jokowi menyatakan baru akan menunjukkan ijazahnya ketika sudah diminta hakim di pengadilan. Jokowi mengaku sedih dan kasihan jika proses hukum berlanjut. Namun demikian, menurutnya tuduhan tersebut telah keterlaluan. Sementara terkait kasus ijazah asli atau palsu ini, pihak Rektorat UGM telah beberapa kali menegaskan bahwa Jokowi benar-benar alumnus UGM. UGM juga siap mendukung proses hukum untuk membuktikan kebenaran soal keaslian ijazah Jokowi. Pihak kampus bahkan telah menyiapkan dokumen resmi untuk sidang gugatan ijazah di Pengadilan Negeri Sleman. Lalu, mengapa Jokowi enggan membuka ijazahnya secara terbuka ke publik? Akankah polemik ini nantinya akan berakhir di meja hijau?